Pencemaran adalah masuknya suatu komponen lain ke dalam lingkungan. Jadi, jika air terkena sesuatu yang lain, maka air itu disebut air yang tercemar ya. Zat atau bahan yang mengakibatkan pencemaran disebut polutan. Nah, suatu zat disebut polutan apabila berada pada tempat yang tidak tepat. Contohnya, jika di dalam air terdapat sesuatu yang lain, misalkan tanah atau deterjen atau sampah, nah maka benda-benda tersebut disebut polutan karena berada pada tempat yang tidak tepat. Ada beberapa penyebab pencemaran air. Pertama, sampah atau limbah rumah tangga. Jika sampah atau limbah rumah tangga berada pada air, airnya menjadi kotor ya, seperti ini. Kemudian sampah atau limbah pabrik. Setelah itu sisa pupuk atau pestisida. Dan terakhir limbah kotoran ternak. Nah, benda-benda tersebut atau hal-hal tersebut menyebabkan air menjadi kotor sehingga tidak bisa kita manfaatkan. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencemaran air. Nah, air yang tercemar itu yang bagaimana sih? Di sini ada 5 ciri air yang tercemar. 1. Ada perubahan warna. 2. Ada perubahan bau. Yang ketiga, ada perubahan rasa. Keempat, timbulnya endapan atau bahan pelarut. Yang kelima, berkembangnya hewan kecil atau disebut juga dengan mikroorganisme. Nah, jika air terdapat di antara 5 ciri-ciri yang Ibu sebutkan tadi, berarti air itu sudah tercemar walaupun hanya ada 1 ciri. Misalkan, ada perubahan bau, baunya menjadi tidak enak. Nah, air itu sudah tercemar. Ataupun ada air yang berubah warna. Warnanya misalkan hitam, ya, karena terkena limbah. Air itu sudah tercemar. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak pencemaran air. Yang pertama, hindari membuang sampah ke sungai. Kemudian, tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai. Yang ketiga, membuang limbah industri ke sungai. Terakhir, bisa dengan membuat instalasi pengolahan air limbah.